Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dan membangunkan partikel ke-6 dalam diri saya, atau bahkan partikel ke-7. Dengan kekuatan Mega Mammoth yang lebih besar, saya akan menjadi sangat kuat sehingga saya tidak perlu takut pada Master of Energy. Pada titik ini, Yang Qi sudah pasti siap untuk membunuh. Setelah mengolah kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dia telah menerima karakteristik kekuatan hidup dari God Mammoth, membuatnya berani dan garang, tipe individu yang bisa menghancurkan neraka. Gajah adalah pemimpin yang kuat dan perkasa, bahkan harimau yang ganas, raja dari hampir semua jenis binatang buas lainnya, akan lari ketakutan dari mereka. Jika gajah seperti itu, maka tidak perlu lagi menyebut ibu baptis, yang bisa menghancurkan neraka. Tepat ketika mereka mulai bertarung, dan tepat sebelum semuanya menjadi serius, seberkas energi pedang tiba-tiba melesat, memisahkan mereka. Dan kemudian seorang wanita muda muncul, yang tidak lain adalah Yan Feixia. "Apa yang sedang kamu lakukan?" dia berkata. "Berkelahi." Takut melukainya, Luo Hun menarik semua energinya kembali ke dirinya sendiri. "Nona, apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi dingin, Yan Feixia berkata, "Saya mendengar sesuatu sedang terjadi di gerbang utama dan bergegas untuk melihat. Mengapa Anda berkelahi dengan Pangeran Yang Qi? Apakah kamu benar-benar mencoba membunuhnya?" "Sayang sekali," pikir Yang Qi. Sekarang Yan Feixia ada di sini, dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi dari pertarungan dengan Luo Hun. Meskipun, itu juga hal yang baik. Jika dia membunuh Luo Hun, itu akan membangkitkan kemarahan Hakim Kota, dan mungkin memaksa klan Yang untuk berperang dengan klan Yan. Dan tak perlu dikatakan bahwa klan Yang tidak benar-benar siap untuk hal seperti itu. Hakim Kota, dan klan Yan sendiri, telah menghabiskan waktu dari generasi ke generasi untuk membangun kekuatan mereka, dan klan Yang bahkan hampir tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk memperhitungkan mereka. Garis keturunan Yang Zhan tidak dalam posisi untuk memenangkan kemenangan melawan klan Yan. Yang Qi segera mulai membuat rencana lain. "Tunggu saja sampai saya memajukan basis kultivasi saya sedikit lagi. Ketika saya berada di level inkarnasi energi, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Aku pasti bisa menghancurkan lawan manapun, bahkan seorang Master of Energy. Untuk saat ini, hal terbaik adalah menjaga hubungan baik dengan klan Yan. Mengingat aku menyelamatkan Yan Feixia, Hakim Kota mungkin tidak akan melakukan apapun terhadap klan Yang untuk saat ini." Sejak dia mulai mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia mulai memikirkan semuanya dengan lebih jernih, dan menjadi lebih fleksibel. "Nona, izinkan saya menjelaskan," Luo Hun memulai, menundukkan kepalanya. Yang Qi melumpuhkan seorang anak muda dari klan aristokrat lain. Ini menodai reputasi Yan Haven secara keseluruhan, dan oleh karena itu, saya mengambilnya sendiri untuk memberinya pelajaran. Yan Feixia terdiam dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Masalahnya sudah berakhir sekarang. Anda diberhentikan, Luo Hun. Ini adalah masalah antara klan Chen dan Yang, jadi rumah Hakim Kota tidak perlu terlibat." "Memahami." "Iya, Nona," kata Luo Hun. Dia langsung mengerti apa yang dia pikirkan. Jika klan Yang dan Chen bertarung di antara mereka sendiri, mereka akan semakin lemah, yang akan membuat kontrol klan Yan atas Yan Haven semakin kuat. "Iya, dia pasti murid dari Institut Naga Sejati yang terhormat," pikir Yang Qi, mengangguk kagum. Ke depan, dia pasti tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan Yan Feixia. Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya, kepentingan klan menggantikan itu, baik untuk klan Yan maupun klan Yang. Itu normal bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memajukan kepentingan keluarganya. Jelas, murid dari Institut Naga Sejati yang terhormat bukanlah tipe yang bisa dianggap enteng. Jelas, fakta bahwa Yang Qi telah melumpuhkan beberapa anak muda elit dari klan Chen akan segera dilaporkan kembali, dan kemungkinan besar, konflik terbuka akan meletus antara kedua klan pada hari ini juga. "Baiklah, semuanya," kata Yan Feixia. "Fakta bahwa konflik telah meletus pada hari perjamuan kami tampaknya menunjukkan bahwa rumah Hakim Kota bukanlah tuan rumah yang baik. Silakan, mari kita masuk." Melambaikan tangannya, dia berkata, "Luo Hun, antar anggota klan Chen ini kembali ke markas mereka." "Iya Bu." Luo Hun menatap Yang Qi dengan penuh arti, matanya berkedip-kedip dengan cahaya haus darah saat dia menjilat bibirnya. Kemudian dia memimpin sekelompok penjaga kota untuk mengawal orang-orang dari klan Chen pergi. Semua anak muda elit lainnya memasuki mansion. Yan Feixia menunggu Yang Qi, dan kemudian mulai berjalan di sisinya. "Saudara Yang, basis kultivasi Anda terus maju tanpa henti.
Selamat. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia sebenarnya sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Meskipun luar biasa bahwa fase ke-6 Yang Qi telah mengalahkan pria berpakaian hitam fase ke-7, fakta bahwa dia kemudian melanjutkan untuk berdiri ke fase ke-8 Luo Hun lebih jauh menunjukkan seberapa banyak dia telah maju. Tampaknya bagi dia bahwa seseorang di level Li Feixing harus memberinya bantuan. Menanggapi ucapan selamatnya, Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh. Ah, tidak ada yang istimewa. Apa yang luar biasa dari terobosan sesekali Nona Yan? Apakah Anda pernah mengungkap kebenaran tentang siapa di balik insiden dengan House of Shadowblade? Ternyata, beberapa anggota klan yang saya juga diserang oleh mereka. Rupanya, mereka bersekutu dengan klan Chen, yang membuatku bertanya-tanya apakah mereka berencana untuk menyingkirkan klan Yan dari posisi kepemimpinan di Yanhaven. Rumah Shadowblade bersekutu dengan klan Chen. Apa kamu yakin akan hal itu? Mata Yan Feixia berkilauan sejenak, lalu kembali normal. Mengangguk, dia melanjutkan, iya, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayah saya untuk penyelidikan lebih lanjut. Lagi pula, dia mengawasi masalah di Yanhaven, bukan saya. Saya akan segera kembali ke Institut Naga Sejati untuk melanjutkan studi saya. Yan Feixia ini bukan gadis sederhana, pikir Yang Qi, senyum tipis muncul di wajahnya. Bahkan jika Chen Clan bekerja dengan House of Shadowblade, Yan Clan dan Mansion Hakim Kota mungkin tidak akan melakukan apa-apa. Mereka akan menunggu sampai klan Chen dan Yang bertarung habis-habisan. Ketika asap menghilang, klan Yan akan sangat dibenarkan untuk mengambil potongan-potongan dan menyerap kekayaan dan tenaga kerja dari kedua klan. Saat ini, banyak hakim kota di seluruh benua kaya subur mencoba mendirikan negara mereka sendiri. Misalnya, Yundale by the Sea, yang telah menjadi negara bagian Yun. Jelas, Yang Qi bertanya-tanya apakah Yan Gufeng memiliki rencana serupa. Jika Yanhaven menjadi negara bagian Yan, maka klan Yan akan menjadi rumah kerajaannya. Sambil tersenyum, dia mengesampingkan masalah klan Chen. Anak-anak muda berbakat dari klan aristokrat lainnya memperhatikan bahwa Yang Qi dan Yan Feixia mengobrol seperti teman lama. Itu, ditambah dengan pertunjukan kekuatan yang baru saja dia kenakan, semakin memperkuat fakta bahwa mereka kemungkinan akan memainkan peran pendukung selama perjamuan, dan sedikit lagi. Tidak hanya menyebabkan mereka menghela nafas dalam hati, tetapi mengingat betapa ambisiusnya sebagian besar dari mereka, itu menyebabkan kecemburuan mereka pada Yang Qi tumbuh lebih kuat. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di aula perjamuan, yang sudah ramai dengan aktivitas. Wanita cantik ada di mana-mana menampilkan lagu dan tarian, dan makanan lezat disajikan. Penguasa tertinggi Yanhaven, Yan Gufeng, duduk tegak dan lurus di depan ruangan, tampak seperti seorang kaisar yang memeriksa pejabat istananya saat para elit muda masuk. Siapapun yang disentuh tatapannya, tidak peduli seberapa besar kejeniusan arogan mereka, akan dipaksa untuk menundukkan kepala mereka dengan patuh. Melihat reaksi seperti itu menyebabkan Yan Gufeng mengangguk puas. Tapi kemudian dia melihat Yang Qi, dan tatapan tajamnya menusuknya dalam upaya untuk menganalisis bagaimana energi sejatinya mengalir. Menggigil, Yang Qi mendongak, dan menatap tatapan Yan Gufeng. Dalam sekejap mata, rasanya seolah-olah kecemerlangan matahari dan bulan mengalir dengan menyakitkan melalui meridiannya, menyebabkan tekanan besar membebani dirinya, baik secara psikologis maupun dari seni energi. Tersembunyi di neraka, sama-samarnya dengan mata air kuning, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan God Mammoth penghancur neraka langsung bekerja, memastikan bahwa semua yang dilihat Yan Gufeng di dalam Yang Qi adalah kekosongan kosong. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengunci energi sejati yang mengalir di dalam dirinya. Huff, Yang Qi tiba-tiba mendengar dengusan ledakan di kepalanya, menyebabkan pikirannya bergetar. Itu adalah Yan Gufeng, dan permusuhan langsung dalam suara itu sangat jelas. Yang Qi tahu bahwa unjuk kekuatannya di luar gerbang telah memicu respons dendam dari Yan Gufeng. Namun, dia pura-pura tidak memperhatikan, dan membiarkan Yan Gufeng menatapnya. Dia bahkan memasang senyum riang di wajahnya. Sesaat berlalu, dan kemudian Yan Gufeng membuang muka. Melihat sekeliling pada semua anak muda elit, dia melambaikan tangannya dengan gaya yang megah. Salam, semuanya. Salam, Hakim Kota yang mulia, jawab mereka serempak. Semua anak muda bisa merasakan kekuatan yang mengalir darinya, kekuatan seni energi fase ke-9, kekuatan master energi. Setiap kata dan tindakan di pihaknya dapat mempengaruhi hati dan pikiran orang lain, dan lambaian tangannya saja menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemimpin manusia, seorang ahli yang telah berlatih kultivasi ke puncak tingkat seni energi. Tingkat Master of Energy luar biasa, pikir Yang Qi. Tapi setelah itu adalah level Li Feixing. Saya bertanya-tanya seberapa menakutkan itu, seharusnya ada level yang lebih tinggi melewati Li Feixing.
Aku ingin tahu seperti apa mereka, pada saat dia mengalami tatapan Yan Gufeng, dan merasakan permusuhannya, dia juga bisa merasakan betapa mendalamnya seni energi dan basis kultivasinya. Yang Qi bisa mengalahkan ahli fase ke-8 dalam pertempuran. Tetapi untuk fase ke-9, tingkat Master of Energy, kedalaman mereka sedalam laut. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari fase ke-8. Mereka adalah Grandmaster sejati seni energi. Perjamuan ini diadakan agar saya secara pribadi dapat menilai keajaiban Yan Haven. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan diri dalam kompetisi yang akan datang. Saat Yan Gufeng melihat ke arah kerumunan, matanya sekali lagi beralih ke Yang Qi. Pada titik ini, tidak mungkin dia tidak menyadari betapa luar biasanya Yang Qi, dan tidak ada anak muda elit lainnya yang cocok untuknya. Sebelumnya, dia telah menantikan kompetisi seni bela diri. Tapi sekarang, semua minat itu telah memudar. Feixia, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Anda memimpin perjamuan. Dengan itu, Yan Gufeng berdiri dan berjalan keluar. Semua elit yang berkumpul bangkit berdiri. Hati-hati, Hakim Kota. Masing-masing dari mereka merasa sangat kosong di dalam. Bahkan sebelum perjamuan dimulai, Yang Qi mencuri semua guntur. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup selain diturunkan ke peran pendukung. Beberapa elit yang lebih putus asa hanya duduk selama beberapa menit sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Yan Feixia dan pergi. Yang Qi duduk di sana, menonton dengan dingin. Yan Feixia juga tidak bereaksi banyak. Setelah satu demi satu elit muda pergi, suasana di aula perjamuan menjadi kurang ceria. Pada satu titik, Yan Feixia tiba-tiba mengangkat wadah minumnya ke Yang Qi untuk bersulang. Saudara Yang Qi, sepertinya kamu benar-benar mencuri perhatian. Dengan pergi, semua elit muda lainnya di Yan Haven mengakui bahwa mereka tidak bisa melawanmu. Tak lama, Anda pasti akan dikenal sebagai keajaiban teratas di Yan Haven. Yan Haven adalah tempat yang kecil, jawabnya, jadi itu tidak banyak bicara. Aku hanyalah seekor katak di dalam sumur yang belum pernah melihat dunia yang lebih luas. Nona Yan, Anda belajar di Institut Naga Sejati, salah satu tempat belajar terbaik di seluruh benua kaya subur. Jenis jenius apa yang pernah Anda lihat di sana? Mungkin Anda bisa membantu saya untuk memahami dunia sedikit lebih baik. Yang Qi menolak sanjungannya, tetapi pada saat yang sama, mencari informasi. Nah, ada beberapa jenius tingkat Anda di Institut Naga Sejati. Bagaimanapun, kami menghasilkan individu yang spektakuler, tipe yang dapat mendominasi dunia dan semua orang di dalamnya. Jika Anda memiliki kesempatan, Saudara Yang Qi, Anda harus pergi ke sana dan melihat apakah mereka memiliki tempat untuk Anda. Mustahil bagi Yan Feixia untuk menutupi kebanggaan yang dia rasakan tentang Institut Naga Sejati, yang merupakan ciri khas di antara para siswa dari sana. Tepat ketika Yang Qi hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang tempat itu, seorang lelaki tua bergegas masuk, yang tidak lain adalah pelayan klan Yang. Tuan muda ketiga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Klan Chen telah mengumpulkan pasukan ahli dan sedang menuju ke rumah klan Yang saat ini juga. Tuan muda pertama dan tuan muda kedua tidak akan bisa menahan mereka. Ayahmu berada dalam titik kritis kultivasi. Anda harus kembali untuk mengordinasikan pertahanan. Apa? Yang Qi berkata, bangkit. Klan Chen sudah bergerak, mereka benar-benar menganggap serius urusan klan. Menggenggam tangan ke arah Yan Feixia, dia berkata, ada situasi dengan klan saya, jadi saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda lagi. Aku akan pergi sekarang. Semoga berhasil, Saudara Yang, kata Yan Feixia, senyum tipis muncul di wajahnya. Desir, Yang Qi menghilang. Kecepatan seperti itu, gumam Yan Feixia saat Yang Qi menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, ledakan sonik terdengar di kejauhan saat dia berlari kembali ke klannya, menarik pelayan klan bersamanya. Dia juga berada di fase ke-7, dengan pemahaman yang mendalam tentang energi. Lebih penting lagi, dia adalah murid dari Institut Naga Sejati, menempatkannya jauh melampaui semua orang di Yan Haven. Namun, kecepatan luar biasa Yang Qi bahkan menantang pemahamannya tentang seni energi. Sejauh yang dia tahu, tidak mungkin seseorang di level yang sama dengan dirinya memiliki energi yang begitu kuat, termasuk para jenius top di True Dragon Institute. Tidak heran ayah menunjukkan permusuhan seperti itu padanya hari ini. Untuk seorang jenius seperti itu untuk bangkit di klan lain adalah ancaman besar bagi klan Yan. Tapi sekali lagi, saya berhutang pada Yang Qi karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika dia dan ayah berakhir sebagai musuh, itu akan menempatkanku dalam posisi yang sangat buruk. Sambil mendesah, dia terus memimpin anak-anak muda yang tetap berada di perjamuan. Sayangnya, begitu Yang Qi pergi, elit muda lainnya yang hadir dengan cepat mengucapkan selamat tinggal.
Fakta bahwa klan Yang dan Chen akan berperang berarti bahwa perubahan besar akan terjadi di Yanhaven. Dan siapa yang ingin terjebak dalam perjamuan ketika hal-hal seperti itu terjadi? Mereka ingin menonton kembang api. Tak lama, aula itu benar-benar kosong. Mood tenggelam, Yan Feixia menuju ke kedalaman mansion untuk menemukan ayahnya dan memberitahu dia tentang situasinya. Sementara itu, Yang Qi memegang teguh pelayan klan saat dia berlari kembali ke mansion. Dia kabur yang melewati puluhan jalan dan persimpangan, sebelum akhirnya tiba di luar klan. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan aura pembunuh liar yang datang dari alun-alun di luar mansion, yang merupakan lokasi luas yang bisa menampung ribuan orang. Pasukan ditempatkan di seluruh alun-alun, semuanya mengenakan baju besi. Sebagian besar dari mereka berada di fase keempat, meskipun kapten dari beberapa regu berada di fase kelima. Secara keseluruhan, ada lebih dari 1.000 pria yang hadir. Beberapa memegang busur atau busur, yang lain memiliki tombak atau tombak. Dari kelihatannya, pasukan kecil ini sedang bersiap untuk berbaris di rumah klan Yang dan membantai semua orang di dalamnya. Tidak ada keraguan tentang siapa orang-orang ini. Mereka adalah tentara pribadi klan Chen, kekuatan tempur yang tangguh. Hampir semua klan kaya di benua kaya subur menyimpan pasukan pribadi seperti ini. Banyak yang memiliki pasukan yang berjumlah ribuan, dan beberapa bahkan memiliki kekuatan puluhan ribu. Tentara seperti itu melindungi klan, dan pada saat kekacauan, dapat digunakan untuk tujuan kampanye. Klan Chen jelas telah mengerahkan pasukan pribadi mereka ke gerbang utama klan Yang, dan jika klan Yang tidak memainkan kartu mereka dengan tepat, mereka akan diserang dan dihapus dari peta. Tentu saja, klan Yang bukanlah sasaran empuk. Klakson trompet bisa terdengar di dalam mansion, di mana gerbang utama terbuka, dan pasukan pribadi klan Yang sendiri muncul. Mereka juga dipersenjatai dengan busur dan busur, serta perisai menara yang sangat besar. Mereka membuat pemandangan yang sangat mengesankan. Pasukan klan Yang sama sekali tidak kecil. Mereka juga memiliki lebih dari 1.000 laki-laki, berbahu lebar seperti beruang dan tampak tangguh seperti singa. Melihat mereka menyebabkan para pejuang klan Chen mengerutkan kening. Itu hanya waktu yang singkat sejak insiden pil naga laten, dan semua orang telah mendengarnya. Dan banyak orang telah memperhatikan bahwa klan Yang telah membeli sejumlah besar biji-bijian, daging, dan makanan lain yang dianggap berkualitas rendah. Di benua kaya subur, bahan makanan seperti itu adalah milik orang miskin klan kaya dan kuat menggunakan pil konvergensi energi untuk makanan. Jika klan Yang terus memberi makan tentara mereka hal-hal seperti biji-bijian dan daging, maka kemampuan bertarung mereka akan cepat menurun, dan banyak dari prajurit yang putus asa kemungkinan akan mulai membelot. Menyadari fakta ini, klan Chen memutuskan untuk bergerak. Namun, itu mengejutkan mereka bahwa pasukan klan Yang tidak tampak lemah sama sekali. Bahkan, mereka benar-benar terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak terlihat seperti sedang makan biji-bijian dan daging sama sekali. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kekayaan yang dibawa kembali oleh Yang Qi telah membantu klan untuk melewati saat krisis mereka. Banyak ahli seni energi klan Chen bercampur di antara para prajurit. Yang mengejutkan, salah satu dari mereka adalah raja klan itu sendiri, Chen Dalei, yang berdiri di sana, energi berputar, dan amarah berdenyut. Di sisi lain, memimpin pasukan klan Yang, adalah dua bersaudara Yang Yunchong dan Yang Hualong, yang wajahnya pucat pasi saat mereka menghadapi para ahli dari klan Chen. Yang Zhan masih dalam pengasingan, dan kedua bersaudara itu jelas menghadapi situasi yang sangat sulit. Yang Yunchong, Yang Hualong, kata Chen Dalei dengan suara menggelegar. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Beritahu Yang Zhan untuk keluar dari sini sekarang. Saya ingin bertanya kepadanya mengapa putranya melumpuhkan begitu banyak orang dari klan saya. Suaranya sangat keras sehingga banyak genteng di rumah klan yang retak dan hancur. Tuan klan Chen, tolong, tidak perlu terlalu marah, kata Yang Yunchong. Seperti kata pepatah lama, harmoni adalah milik yang paling berharga. Kami masih tidak yakin persis apa yang terjadi, dan mengapa. Apakah benar-benar ada Kebu Mahadewa untuk memobilisasi pasukan dan menabur kekacauan di Yanhaven? Kelancangan, apa yang memberi Anda hak untuk berbicara dengan raja klan seperti itu? Cukup mengulur-ulur, Anda babi kecil yang kotor. Aku sudah cukup mendengar. Yang Zhan dalam pengasingan, mencoba masuk ke tingkat Master of Energy. Dan jika dia berhasil, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memusnahkan klan Chen kita. Mengapa menunggu ketika saya bisa mengambil inisiatif? Seorang tetua yang sangat tinggi dan tegap dari klan Chen melangkah maju. Betul sekali, katanya dengan lantang. Chen Dalei, kami mendapat dukungan dari House of Shadowblight. Apa yang harus kita takutkan? Jangan bilang klan yang akan kembali menggunakan cabang-cabang mereka.
Juga bercampur di dalam pasukan klan Chen adalah beberapa pria berjubah hitam yang tidak mencolok, yang memiliki mata yang tampak kejam. Pada saat inilah salah satu dari mereka berbicara dengan suara iblis yang menarik jiwa setiap orang yang mendengarnya. Beberapa cabang anak perusahaan akan sangat senang melihat garis keturunan langsung dari klan yang musnah. Selanjutnya, House of Shadowblight kami telah lama memutuskan bahwa kami membutuhkan perwakilan di Yanhaven. Setelah klan yang hilang, kita akan memusnahkan klan Yan, dan kemudian Yanhaven bisa menjadi negara bagian Chen. Ekspresi klan Lord Chen Dalei berkedip secara dramatis. Dia telah ragu-ragu sebelumnya, tetapi kata-kata pria berjubah hitam itu membuatnya mengambil keputusan. Bagus sekali. Pertama mari kita bunuh dua babi kotor ini. Tidak ada mendamaikan dendam antara dua klan kami. Pria, waktunya telah tiba. Menyerang. Seketika, pasukan 1000 orang dari klan Chen memiringkan busur dan menarik kembali tali busur. Dentingan, dentingan, dentingan. Udara dipenuhi gerombolan belalang panah yang mengarah langsung ke pasukan klan Yang. Dinding pelindung. Yang Yuncong berteriak, matanya merah. Sekarang. Mata Yang Hualong sama-sama merah. Kedua bersaudara itu mengedarkan energi mereka dan bergabung dengan para prajurit untuk mengeluarkan perisai mereka untuk menghadapi hujan panah. Suara berdebar bergema saat panah menghantam perisai logam, membuat penyok dan membengkokkannya di berbagai lokasi. Kalian berdua babi kecil. Chen Dalei berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua tombak muncul di depannya, yang mulai berputar dengan cepat saat mereka menembak ke arah Yang Yuncong dan Yang Hualong. Memukul. Bam! Kedua tombak itu menghantam perisai menara bersaudara itu, melepaskan ledakan energi besar-besaran yang membuat kedua bersaudara itu terhuyung mundur. Beberapa prajurit di pasukan pribadi klan Yang adalah ahli di fase ke-6, yang segera bergegas maju untuk membantu mereka, melemparkan serangan telapak tangan untuk menghentikan momentum tombak. Mungkin Anda bisa selamat dari tendangan voli pertama. Tapi kamu tidak akan bertahan hidup 15. Salah satu tetua klan Chen, seorang pria bernama Chen Dalong, tiba-tiba memanggil bilah cahaya yang bersinar, yang dengan cepat tumbuh hingga panjang 9 meter. Kemudian, itu berputar dan berputar sampai menjadi pisau melingkar. 1. Cakram Balefire. Balefire Cakram adalah serangan senjata jarak jauh yang dapat digunakan untuk membunuh lawan dari jarak jauh. Dan sekarang terbang menuju Yang Yuncong dan Yang Hualong. Namun, saat itulah teriakan marah bergema dari sudut jalan terdekat. Memiliki keinginan kematian. Sebuah kabur muncul, seseorang yang bergerak begitu cepat tidak mungkin untuk melihat fitur-fiturnya. Namun, setiap panah yang mengenai seni energi pertahanannya segera dilemparkan ke samping. Bahkan senjata proyektil yang paling kuat pun tampaknya tidak mampu melukainya sedikitpun. Itu Yang Qi. Saat dia menuju ke tempat kejadian, energinya tiba bahkan sebelum dia melakukannya. Sebuah telapak tangan besar muncul, yang tidak lain adalah true energy megahan miliknya. Tanpa jeda sedikitpun, dia menembak ke arah Balefire Cakram dengan kecepatan meteor. Pada saat kontak, Cakram Balefire hancur seperti telur ayam kosong. Siapa yang berani membuat masalah di gerbang utama klanku? Yang Qi berlari ke medan perang, meninggalkan suara siulan dan jejak patahan baut dan anak panah. Babi kotor, Chen Dalei berkata dengan gigi terkatup. Kamu muncul tepat pada waktunya untuk menyaksikan yang klanmu dimusnahkan. Yang Qi mendengus dingin. Klan Chen Anda bekerja dengan House of Shadowblight untuk meracuni kakak laki-laki tertua dan kakak kedua saya. Melumpuhkan beberapa orang dari klanmu adalah pembalasan yang adil dan masuk akal. Beberapa tetua klan Chen berada di fase ke-7 seni energi. Bahkan ada beberapa di fase ke-8 jelas, mereka tidak berniat meninggalkan pertarungan ini kecuali lawan mereka dimusnahkan. Bahkan ketika klan yang berada di puncak kekuasaan, akan sulit untuk menghadapi kekuatan seperti ini. Kamu, kata Yang Qi, memilih seseorang di antara kerumunan. Dan kamu, dengan pakaian hitam. Apakah Anda dari klan Chen atau dari House of Shadowblight? Tebakan yang bagus, bocah. Kami dari House of Shadowblight. Berlutut dan memohon untuk hidup Anda, dan kami mungkin akan mengampuni Anda. Jika tidak, kami akan mengubah semua orang di klan Anda menjadi zombie busuk dan boneka busuk. Anda semua akan menjadi orang mati berjalan. Aku sudah memperhatikan ayahmu Yang Zan, kau tahu. Dia akan membuat boneka yang bagus. Anda tidak akan melarikan diri, saya dapat memberitahu Anda bahwa... Bewa hahaha. Pria berpakaian hitam lainnya dari House of Shadowblight bergabung, mengejek klan Yang dengan suara keras. Selanjutnya, tidak akan ada klan Yang di Yanhaven. Hei, sampah klan Yang. Apakah Anda benar-benar berani melawan House of Shadowblight? Beri kami apa yang kami inginkan, bahkan jika itu adalah kepala dan hidup Anda. Jika Anda melawan,
kami akan membuat Anda menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tawa liar dan arogan terdengar dari mulut para pria berpakaian hitam. Baik, kata Yang Qi muram. Dia sudah cukup mendengar. Baik klan Chen maupun keluarga Shadowblight tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini lagi. Tanpa peringatan apapun, aliran energi sejati keluar darinya, menembus udara seperti pedang yang berkedip. Pada saat yang sama, semua panah dan baut yang patah di medan perang tiba-tiba melayang ke udara dan mulai berputar menjadi bentuk seperti bunga. Kemudian, ratapan seperti hantu bisa terdengar saat panah dan baut mulai menyala, mengirimkan bau menyengat ke seluruh medan perang. Vortex neraka, diam-diam memanfaatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi mengirim panah terbakar dan baut panah yang tak terhitung jumlahnya menembak kembali ke pasukan klan Chen. Saat itu terjadi, dia menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga, dia menghadapi pasukan musuh elit, sendirian. 1. Chen Dalong Da berarti, besar, hebat, agung, dan Long berarti, naga. Yang Qi sedang ingin membunuh seseorang, dan tidak punya rencana untuk menahan diri ketika berhadapan dengan klan Chen. Mereka jelas bekerja dengan House of Shadowblight melawan Yang Clan, yang berarti bahwa kedua klan telah mencapai titik di mana mereka berlawanan dengan api dan air. Tidak perlu ada kepura-puraan keramahan. Saat Yang Qi muncul, dia menggunakan seni energinya untuk mengirim panah dan baut panah terbang keluar seperti gerombolan belalang. Tentu saja, dia diam-diam memanfaatkan energi sejati yang diperkuat oleh pusaran nerakanya. Baru saja melangkah ke fase ke-7, jika dia mendorong bahkan kerikil kecil dengan kekuatan pusaran nerakanya, itu bisa menghancurkan gunung. Oleh karena itu, hampir tidak perlu menyebutkan apa yang bisa dilakukan sejumlah baut dan anak panah jika didukung oleh kekuatan 5 Mega Mammoth kuno. Pop, memukul, panah membumbui perisai dan baju besi prajurit klan Chen, dan bahkan hanya dengan tembakan pertama, kira-kira 50 tentara jatuh. Salah satu kapten di pasukan klan Chen, seorang pria di fase ke-6, mencoba memblokir panah dengan serangan telapak tangan. Sayangnya, panah itu menembus ke tangannya dan melesat ke lengannya, menghancurkan tulang-tulangnya, dan melepaskan energi ledakan sedemikian rupa sehingga meridiannya terpelintir dengan menyakitkan. Terkejut, pria itu menjerit kesakitan. Bagaimanapun, panah itu telah didukung oleh kekuatan dari neraka, energi sejati yang didukung oleh keinginan jahat. Tampaknya hampir cukup kuat untuk menghancurkan jiwa dan lautan kesadaran seseorang. Monster, Chen Dalei menggeram. Para ahli lain dari klan Chen melihat sekeliling pada korban yang berteriak yang jatuh ke tanah, dan mata mereka berubah menjadi merah. Setiap prajurit di pasukan ini telah dilatih dengan susah payah dan diberi pil konvergensi energi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang meninggal adalah kerugian besar, dan mengurangi kegunaan pasukan klan sebagai ancaman bagi orang lain. Dan barusan, hampir 50 tentara tewas dalam satu tembakan. Hati para ahli klan hampir meneteskan darah saat melihatnya. Menyerang, bunuh orang menyebalkan kecil itu. Tuan-tuan dari House of Shadowblight, serang. Gunakan seni racun Anda, anak itu harus dibunuh. Bunuh semua orang di klan Yang. Jangan biarkan ayam atau guk-guk melarikan diri dengan nyawa mereka. Membunuh mereka semua, bahkan binatang, gemuk. Dipimpin oleh para ahli top di klan Chen, tentara melonjak menuju Yang Qi. Di bagian paling depan adalah salah satu penatua, Chen Dahong, yang berada di fase ke-7. Dia memegang pedang besar berkepala hantu yang ujungnya berkilau dengan racun yang jelas sangat beracun. Setiap sapuan pedang itu akan melepaskan ledakan energi pedang yang sangat beracun. 1. Seni pedang racun hantu. Chen Dahong berteriak saat dia mendekati Yang Qi. Mata berkedip ganas, dia menyapu pedangnya di depannya. Pancaran cahaya pedang yang dikombinasikan dengan pantulan matahari yang membakar di langit menusuk dengan menyakitkan ke mata Yang Qi. Itu adalah fungsi dari seni pedang racun hantu, yang tidak hanya mengandung racun, tetapi juga menggunakan cahaya yang dipantulkan untuk merusak penglihatan lawan, dan bahkan menyebabkan halusinasi. Setidaknya, sampai pedang itu lepas dari kepala orang itu. Barikade yang dibangun hantu, cahaya bilah dengan cepat berputar, memotong semua jalan keluar untuk Yang Qi. Yang Qi tampaknya tidak peduli sama sekali tentang cahaya pedang. Menjangkau, dia meraih Great Saber berkepala hantu, yang kira-kira sekuat tahu sejauh yang dia ketahui. Mati, dia menggeram. Mengencangkan cengkeramannya, dia menekuk pedang sepenuhnya menjadi 2. Oh, kekuatan yang diberikan melalui tindakan sederhana itu menyebabkan segumpal besar darah menyembur keluar dari mulut Chen Dahong, disertai dengan suara banyak tulang di tubuhnya yang patah. Yang Qi maju selangkah lagi, secara bersamaan melepaskan serangan telapak tangan. Itu sebenarnya salah satu sikap dalam tinju raja tak terkalahkan, kemenangan di setiap pertempuran, yang memberikan telapak tangannya keganasan cakar harimau atau cakar naga.
Otot-ototnya berdesir, dan energi sejatinya melonjak dengan kuat. Dia seperti wadah yang menggelegak di kedalaman neraka, dipenuhi dengan lava, sangat menakutkan. Tidak ada cara bagi Chen Dahong untuk menghindar. Telapak tangan terhubung dengan dadanya, dan jeritan kesakitan keluar dari bibirnya. Semua orang yang menonton melihat apa yang tampak seperti telapak tangan raksasa yang terbuat dari energi sejati, menabraknya, menghancurkannya menjadi bubur. Dia sudah mati. Dahong, Chen Dalei berteriak. Kemudian, dia, Chen Dalong, lebih dari 10 ahli fase ke-7, serta banyak master fase ke-8, semuanya bergabung, menyatukan energi mereka dalam serangan, menciptakan sesuatu seperti gunung besar. Itu sangat menakutkan sehingga kerikil dan puing-puing dari tanah mulai melayang ke udara dan berputar di sekitarnya seperti pusaran. Beberapa ubin lantai batu kapur bahkan pecah dan bergabung dengan pusaran. Yang Qi menghadapi konglomerasi energi bahkan tanpa bergerak 1 inci pun. Ajaklah, katanya, kalian semua, setiap ahli yang dimiliki klan Chen Anda. Mari kita lihat seberapa kuat kalian sebenarnya. Seni energinya sendiri sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan aura iblis dan hantu muncul di sekelilingnya, hampir seperti air terjun hitam. Akibatnya, apapun yang berada dalam jarak 10 langkah darinya larut menjadi debu, termasuk pedang, tombak, dan panah. Ini adalah kekuatan 5 Megamamot kuno, berkumpul bersama di satu tempat. Serangan gabungan dari semua ahli top klan Chen terhalau, menghilang tanpa jejak. Chen Dalei, serta ahli fase ke-8 lainnya, semuanya mendukung beberapa langkah dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Sebuah serangan gabungan oleh kita semua seharusnya menyebabkan masalah bahkan untuk seorang Master of Energy. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir gunung energi itu? Apakah dia manusia bahkan ayahnya Yang San akan terpaksa melarikan diri dari serangan seperti itu, apalagi seorang hedonistik Silk Pants seperti dia? Tidak mungkin seni energi dan basis kultivasinya bisa begitu luar biasa. Kita pasti melewatkan sesuatu di sini. Dia harus memiliki semacam item sihir pertahanan. Para ahli dari House of Shadowblight juga benar-benar terkejut. Fakta bahwa Yang Qi begitu ganas benar-benar menentang semua harapan mereka. Seni energi 100 racun, teriak salah satu ahli House of Shadowblight. Gerakan kabur muncul, seberkas bayangan yang tidak lain adalah humanoid true energy. Ini adalah hal yang sama yang telah dilakukan Yang Zan baru-baru ini, sebuah ekspresi dari inkarnasi pikiran yang menunjukkan bahwa pria ini berada di puncak fase ke-8, dan sudah mampu melepaskan kemampuan tertentu dari yang ke-9. Aspek inkarnasi dari nama itu berasal dari fakta bahwa inkarnasi yang sebenarnya akan muncul. Energi sejati humanoid ini begitu penuh dengan energi beracun sehingga mungkin lebih tepat disebut energi beracun humanoid. Begitu bertemu lawan hidup, itu akan meledak, memusnahkan segalanya dalam 1000 langkah, sampai ke rumput dan akar. Itu bahkan akan mengotori kotoran dengan racun korosif. Ini adalah salah satu teknik paling unik dan mematikan dari House of Shadowblight. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya, dasar babi kecil yang kotor. Pakar House of Shadowblight jelas berharap untuk menangkap Yang Qi lengah dengan serangan diam-diam ini. Energi sejati humanoid menyerangnya begitu cepat sehingga sebelum dia bisa melakukan apapun, energi itu mengenai energi sejati pertahanannya, lalu meledak dengan cara yang menggetarkan, menghancurkan bumi, membuat kawah besar di tanah. Para ahli dari klan Chen berhenti di tempat, melihat kawah, dan asap beracun yang memenuhinya. Apakah dia akhirnya mati? Kakak ketiga, teriak Yang Yuncong dan Yang Hualong. Lihat, kau babi kotor toxic detonation adalah seni energi yang unik untuk House of Shadowblight, dan merupakan sesuatu yang jelas-jelas tidak mampu kamu tangani. Para ahli dari House of Shadowblight semuanya mulai tertawa keras. Saat itulah sebuah suara berbicara dari kawah. Betulkah sepertinya saya bahwa seni energi House of Shadowblight Anda sebenarnya agak lemah? Bahkan saat kata-kata Yang Qi bergema, semburan udara menyapu energi beracun keluar dari kawah, bahkan lebih cepat dari panah dan panah yang dia tembakkan sebelumnya. Tidak baik, teriak salah satu ahli House of Shadowblight. Cepat, tahan napasmu. Namun, teriakannya datang terlambat, ketika energi beracun menyapu tentara, untuk dihirup oleh lebih dari 100 tentara. Jeritan menyedihkan kemudian meletus saat mereka berbusa di mulut dan mencengkeram dada mereka. Beberapa ahli top dari klan Chen telah mengaktifkan energi sejati pertahanan mereka, dan dengan demikian terlindung dari energi beracun. Bingung dan jengkel, Chen Dalei berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Pakar dari House of Shadowblight, lakukan sesuatu. Semuanya berjalan salah. Klan Chen datang ke sini dengan gegap gempita, ditemani oleh House of Shadowblight, semua dengan asumsi bahwa mereka akan mampu melenyapkan klan Yang. Mereka bahkan berasumsi bahwa mereka akan menjadi yang teratas jika Yang San muncul.
Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Yang Qi saja tidak hanya akan menghentikan mereka, tetapi juga akan membunuh begitu banyak tentara mereka. Kalian semua akan mati di sini hari ini, kata Yang Qi dingin, melangkah maju melintasi medan perang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sejauh ini, dia telah membunuh lebih dari 50 tentara, meracuni lebih dari 100, dan telah menghancurkan Chen Dahong menjadi bubur berdarah. Itu adalah pertunjukan yang mengerikan yang akan menyebabkan orang menggigil bahkan pada hari yang paling panas. Berhenti di sana, salah satu ahli dari House of Shadowblight berkata, apakah kamu tahu seberapa kuat House of Shadowblight kita? Suara mendesing. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Yang Qi bergerak, menginjak-injak lempengan batu kapur seperti kawanan megamamot. Para ahli dari klan Chen menerjang untuk menghalangi jalannya, tetapi sebelum salah satu dari mereka bisa lebih dekat dari 10 langkah, mereka dikirim terbang mundur oleh energi sejati pertahanannya. Adapun ahli dari House of Shadowblight, yang dia lihat hanyalah sebuah jari muncul tepat di depannya, yang kemudian menusuknya di dahi. Pop, seluruh kepalanya meledak. Pemimpin kelompok dari House of Shadowblight, orang yang baru saja melepaskan humanoid true energy, sangat terkejut. Arhat Greenblight, kau benar-benar membunuh Arhat Greenblight, apakah Anda tahu konsekuensi yang akan Anda derita? Yang Qi perlahan berbalik untuk menatapnya. Jangan khawatir, kamu akan mati selanjutnya. 6 lengan energi sejati muncul di belakangnya, melakukan serangkaian tanda tangan yang kompleks yang menyebabkan gelombang energi besar melesat ke arah pemimpin House of Shadowblight. Sebagai tanggapan, pemimpin itu menghentakkan kakinya, menyebabkan energi sejatinya melonjak, tumpah keluar untuk membentuk baju Zira Skala. Inkarnasi pikiran, armor pertempuran 100 racun. Masing-masing sisik itu gelap seperti malam, dan setelan itu pada umumnya memiliki paku-paku yang tampak ganas di mana-mana. Tingkat pertahanan ini jelas melampaui benteng lonceng emas yang digunakan oleh pemimpin kelompok lain dari House of Shadowblight. Armor pertempuran 100 racun tidak hanya melindungi dari segala jenis senjata, itu juga berdenyut dengan energi sejati yang diisi dengan 100 racun, membuatnya sangat mematikan saat digunakan dalam pertempuran. Ambillah, babi, teriak pemimpin itu. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, Yang Qi mempercepat kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, dia memanggil telapak bayangan energi sejati untuk menutupi gerakan membunuhnya yang sebenarnya, yang merupakan tombak yang berasal dari dunia bawah. Seketika, tombak itu menusuk ke dalam 100 Poisons Battle Armor, dan menembus jantung pemimpin dari House of Shadowblight. Suara berderak bisa terdengar saat armor terkelupas, dan nyala api dari kekuatan hidup pria itu menghilang, tersedot oleh tombak Dewa Infernal. Bagaimana ini mungkin, aku benar-benar sekarat. Pemimpin itu menatap tombak yang tertancap di dadanya, ekspresi tidak percaya di wajahnya sebagai iblis akan memusnahkan jiwanya. Kemudian dia terguling ke punggungnya. Pergi ke neraka, geram Yang Qi. Menghilangkan tombak Dewa Infernal, dia menginjak kepala pria itu, menghancurkannya. 1. Chen Dahong Da berarti hebat, agung, besar dan Hong berarti merah. Pemimpin kita sudah mati. Seni energinya berada di puncak fase ke-8. Bagaimana dia bisa mati? Hanya seorang Master of Energy yang mungkin bisa membunuhnya. Jangan bilang kalau Pang adalah Master of Energy, bagaimana itu mungkin? Dia baru 18 tahun. Sangat jarang orang mencapai tingkat Master of Energy pada usia 18 tahun sehingga mereka hanya terlihat sekali setiap 1000 tahun. Pergi, keluar dari sini. Kita harus melaporkan masalah ini kepada para tetua. Dengan tubuh sekuat miliknya, mereka pasti akan mengirim beberapa ahli untuk membunuhnya dan mengubahnya menjadi boneka busuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli House of Shadowblight mulai melarikan diri, menggunakan seni energi mereka untuk terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Mereka semua tahu bahwa mereka bukan tandingan anak berusia 18 tahun ini. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Qi berkata, suaranya bergema dengan kemarahan yang menggelegar. Semua tentara musuh dalam jarak 300 langkah darinya dikejutkan oleh suaranya, dan pingsan. Adapun senjata mereka, yang telah dipanggil dengan seni energi, mereka ditangkap oleh Yang Qi dan dikirim melesat tinggi ke udara. Pada titik tertentu, mereka berbalik dan menembak ke bawah, menusuk langsung ke punggung para ahli yang melarikan diri dari House of Shadowblight. A3, 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 A3. Jeritan merobek udara saat orang-orang House of Shadowblight didorong turun dari udara. Tidak hanya mereka terbunuh, mereka juga dijepit ke tanah oleh berbagai senjata, dan lolongan mereka yang sekarat sudah cukup untuk membuat satu orang merinding sampai ke tulang. Pada saat itu, Yang Qi menarik kakinya keluar dari sisa-sisa pemimpin mereka. Mengirimkan denyut energi sejati,
dia mengeluarkan darah dari kakinya, serta pakaiannya, membuatnya bebas dari bukti pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Berbalik, dia melihat para ahli dari klan Chen, sedikit senyum di wajahnya. Chen Dalei, Chen Dalong, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa bekerja sama dengan House of Shadowblight dan melenyapkan klan yang apa lelucon? Bagaimana dengan ini memohon untuk hidup Anda, mengakui kesetiaan kepada klan Yang, dan menjadi budak kami? Lakukan itu, dan klan Chen mungkin tidak akan dimusnahkan hari ini. Jika tidak, kami akan memusnahkan Anda, hingga ayam dan guk-guk Anda. Chen Dalong meludah ke tanah dengan jijik. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak orang yang kita miliki? Kau pikir kami takut padamu? Dengar, nak, klan Chen memiliki akar yang dalam di kota ini, dan hari ini, klanmu akan dimusnahkan. Meskipun kata-katanya keluar terdengar cukup mengesankan, jantungnya berdebar kencang dalam kecemasan. Yang Qi baru saja membunuh semua ahli dari House of Shadowblight, dan jelas kebal terhadap semua jenis senjata. Dan masih belum jelas apakah klan Chen bahkan bisa menyakitinya. Faktanya, semua ahli dari klan Chen hampir menjadi gila, dan merasa ingin berteriak histeris. Tingkat seni energi Yang Qi benar-benar melampaui apapun yang bisa mereka antisipasi. Itu mirip dengan bertemu seorang pengemis di jalan hanya untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kaisar yang menyamar. Siapa yang bisa menduga bahwa seorang anak berusia 18 tahun akan membunuh semua ahli yang telah dikirim oleh House of Shadowblight, dan seorang diri menahan 1000 pasukan jika tersiar kabar, itu tidak hanya akan mengejutkan Yan Haven, itu akan menyebabkan badai keheranan di benua kaya subur secara keseluruhan. Yang Qi jelas merupakan jenis jenius spektakuler yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Jangan terlalu sombong, bocah kecil, kata Chen Dalei tajam. Kemudian dia melanjutkan dengan nada yang sepertinya beresonansi dengan alasan dan wawasan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak energi sejati yang baru saja Anda buang? Saya yakin Anda terlihat mengesankan di luar, tetapi semua kering di dalam. Tidak mungkin Anda memiliki energi sejati yang tersisa. Pakar Chen klan lainnya menimpali. Iya, itu benar. Dia harus benar-benar kehabisan energi sejati. Ayo serang dia sebelum dia mengisi kembali. Kita pasti bisa membunuhnya. Mengingat berapa banyak orang yang dia bunuh dari House of Shadowblight, mereka pasti akan melihat Yang klan sebagai musuh bebuyutan mulai sekarang. Bahkan jika dia selamat hari ini, mereka pasti akan melacaknya dan membunuhnya pada akhirnya. Bunuh dia, dia pasti kosong. Kita harus mendapatkannya sebelum dia mengisi ulang. Seorang ahli tertentu di klan Chen, Chen Dazen, tidak bisa menahan diri lagi. Mengangkat tombaknya, dia melompat, terbang ke depan 100 langkah dalam satu gerakan, mengarahkan tombaknya langsung ke dada Yang Qi. 100 bunga mekar. Energi sejati meletus dari ujung tombak, mengambil bentuk yang tampak seperti 100 bunga, semuanya dalam proses mekar. Ini adalah gerakan dari seni tombak 100 bunga klan Chen, setiap gerakannya seperti fajar musim semi, dan sangat ajaib sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kamu orang bodoh berpikir energiku yang sebenarnya telah habis, kata Yang Qi. Dan kamu mendatangiku dengan gerakan sampah seperti itu. Aku bisa membunuh orang menyebalkan sepertimu 100 kali lipat bahkan tanpa mulai kehabisan energi sejati. Sejujurnya aku memberimu kesempatan untuk keluar dari ini dengan hidupmu. Tetapi karena Anda tampaknya akan mati, saya akan mengakomodasi Anda. Gemuk. Ledakan energi besar lainnya meletus darinya saat dia hanya mengulurkan tangan dan meraih ujung tombak, langsung menghilangkan semua proyeksi yang ada di sekitarnya beberapa saat yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Dazen berseru saat dia jatuh dari langit, mencoba dengan sia-sia untuk mencabut tombaknya dari tangan Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi memutar pergelangan tangannya, menghancurkan tombak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Saat serpihan melesat, merobek Chen Dazen, dia berusaha untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, gerakan kabur bergegas ke arahnya. Itu hampir tampak seperti megamamot yang menginjak tanah, dan langsung memenuhi Chen Dazen dengan massa getaran yang kuat. Kekaburan melewati tubuhnya, melalui tulang, daging, darah, dan meridiannya, menyebabkan suara robekan memenuhi pikirannya sampai kesadarannya menjadi hitam, dan dia terguling, mati. Bahkan seseorang yang terbuat dari besi yang diserang oleh kekuatan 5 megamamot kuno akan diratakan, apalagi seseorang yang tubuhnya terbuat dari daging dan darah. Chen Dalei akhirnya menyadari bahwa Yang Qi seperti iblis yang tak tertandingi dari zaman kuno, seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Dia tidak hanya memiliki cadangan energi sejati yang tampaknya tak ada habisnya, setiap gerakan yang dia keluarkan juga sama biadab dan biadabnya dengan binatang buas. Faktanya, Chen Dalei bahkan bertanya-tanya apakah Yang Qi adalah manusia, atau apakah dia telah dirasuki oleh makhluk purba. Lari, seseorang berteriak, keluar dari sini.
Dia bukan manusia, dia iblis. Kita harus bekerja sama dengan klan lain di Yanhaven untuk membantainya. Semua orang di klan Chen menyadari bahwa mereka harus melarikan diri. Mundur, Chen Dalei memanggil dengan dingin. Segera, para prajurit membentuk barisan, dan para ahli klan Chen melangkah maju, mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang Yang Qi dan memberi waktu pasukan mereka untuk mundur. Kamu pikir kamu akan pergi? Yang Qi berkata, menyerbu ke depan seperti harimau atau naga. Satu lompatan membawanya puluhan meter ke depan, dan pada saat yang sama, energi sejatinya menyebar ratusan langkah di sekelilingnya, menciptakan angin puyuh pembantaian. Jentikan jarinya mengirimkan peluru energi spiral yang menembus baju besi salah satu prajurit, membunuhnya seketika. Serangan telapak tangan dari tinju raja tak terkalahkan menghancurkan meridian dan pembuluh darah 10 tentara. Jaring surga, dia mengulurkan tangannya, jari-jari terentang, mengirimkan energi sejati terbang keluar seperti jaring laba-laba, menciptakan jaring besar yang memotong semua jalan untuk melarikan diri bagi klan Chen. Chen Dalei ingin mundur, tetapi dengan jaring di tempatnya, benar-benar macet. Melambaikan tangannya, dia mengirim seberkas energi pedang yang menebas ke jaring, berharap bisa membelahnya. Namun, energi pedang sama efektifnya dengan jaring seperti pisau terhadap air. Neraka yang aneh, itulah yang dipikirkan semua tetua klan Chen. Bagi mereka, dia bahkan bukan manusia, melainkan semacam monster. Saat ini, mereka tidak bisa memikirkan penjelasan lain untuk tingkat kultivasinya saat ini selain bahwa dia telah dirasuki oleh iblis berusia 1000 tahun. Pada saat itulah ledakan tawa parau membelah udara, menembus begitu tinggi ke langit sehingga awan tampak bergetar. Gabungkan energi seseorang dengan awan. Itu adalah tanda seseorang menjadi Master of Energy. Pada fase ke-9, seseorang menjadi Grandmaster Seni Energi, dan pada saat itu terjadi, seseorang akan menggabungkan energinya dengan awan, tanda hubungan dengan langit dan bumi. Yang mengejutkan, seseorang menjadi Master of Energy pada saat yang tepat ini. Yang Qi menjaga energinya mengalir, memberi daya pada jaring besar, membuat para ahli klan Chen dan pasukan mereka benar-benar terperangkap. Dia sangat menyadari bahwa fenomena ini muncul karena ayahnya telah mencapai tingkat Master of Energy. Sejak saat itu, akan sulit bagi siapapun untuk mencegah klan yang maju ke tingkat yang lebih tinggi. Angin kencang memenuhi udara, dan sebuah suara berbicara. Kier, kamu benar-benar menyenangkan. Namun, jangan membantai semua orang. Tahan beberapa dari mereka sebagai tawanan. Itu tidak lain adalah Yang San. Bahkan saat suaranya terdengar, sosok muncul tinggi di atas, melangkah maju tanpa tanda-tanda sayap energi di belakangnya. Masters of Energy bisa melaju di langit tanpa menggunakan sayap. Itu adalah kekuatan fase ke-9. Gemuk. Pemandangan Yang San membuat putus asa di hati para ahli klan Chen. Jika mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Yang Qi, lalu bagaimana mungkin mereka bisa melawan dia dan Yang San, yang sekarang menjadi Master of Energy. Berlutut, Chen Dalei mengambil keuntungan dari jeda yang disebabkan oleh keterkejutan saat itu. Yang Qi melompat ke depan dan memotong tangannya ke arah Chen Dalei. Chen Dalei berhasil membela diri, melepaskan seni energi klan Chen untuk melontarkan penghalang pertahanan. Sial baginya, serangan Yang Qi benar-benar menebas dinding itu. Harimau putih pemecah mayat. Kepala harimau putih muncul, rahangnya menganga saat menerjang ke depan. Chen Dalei benar-benar tidak mampu menghindar, dan setelah harimau itu mengatupkan rahangnya ke arahnya, energi sejatinya langsung berada di bawah kendali Yang Qi. Nama jurus Course Chomping White Tiger datang karena fungsi utamanya adalah untuk menangkap lawan. Begitu harimau itu menyerang musuh, orang itu akan menjadi seperti mayat, tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Dan itulah keadaan Chen Dalei sekarang. Dia telah memimpin klan selama 20 tahun, tetapi hari ini, telah ditangkap oleh seseorang dari generasi muda klan Yang. Siapapun yang mengetahui berita itu pasti akan menghela nafas secara emosional. Klan kaya dan kuat lainnya di Yanhaven sangat menyadari konflik antara klan Chen dan Yang, dan banyak dari mereka telah mengirim orang untuk mengamati apa yang terjadi, dan berharap kedua klan akan keluar dengan darah dan memar. Tanpa diduga, klan Chen benar-benar dikalahkan oleh Yang Qi dengan cara yang spektakuler dan hampir tidak dapat dipercaya. Di masa lalu, orang menganggap Yang Qi hanya sebagai celana sutra, seseorang yang telah membawa kehancuran klannya. Tapi sekarang, citra mereka tentang dia benar-benar berubah. Sekarang, dia benar-benar sangat kuat. Dalam waktu singkat, celana sutra telah menjadi ahli yang tak tertandingi dan kuat. Itu tampak seperti mimpi bagi banyak orang, dan kebanyakan orang tidak yakin apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Mereka hanya bisa melihat Yang Qi memegang Chen Dalei di cengkeramannya, dan bertanya-tanya apakah mereka sedang melihat manusia, atau lebih tepatnya, semacam setan atau setan.
Memegang Chen Dalei dengan kuat dalam genggamannya, Yang Qi berteriak dengan suara menggelegar, "Tuan klanmu ditangkap. Menyerahlah segera." 1. Chen Da Zen Deda berarti besar, agung, agung dan Zen berarti goyang, getar, sentakan, gempa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi oke?